Serambi FM. Serambi FM. Selamat pagi untuk semua Syederalon dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan segala aktivitasnya di kesempatan hari ini untuk edisi Sabtu 3 Agustus 2024. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik ya dari kemarin. Dan untuk mengawali hari, mari sama-sama kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Agar apapun yang kita kerjakan, kita doakan semoga diberi selalu keberkahan darinya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Nah, udah weekend aja nih Syederalon, karena kita udah berada di hari Sabtu, di mana hari Sabtu dan juga Minggu ya dikategorikan ke hari ya akhir pekan ya Syederalon. Jadi biasanya nih di akhir pekan tuh waktu kita lebih luang ya, apalagi untuk para pekerja nih, pekerja yang udah full dengan kegiatannya di weekday kemarin. Nah, gimana nih? Udah pada punya planning untuk melakukan apa saja di hari Sabtu ini? Semoga sih udah ya. Yang belum, tenang aja, pagi hari sembari menyantap sarapannya barengan Amel ya, kita akan mendengarkan informasi update ya dari dunia olahraga. Apalagi nih, kita akan merayakan ataupun melaksanakan kegiatan PON, di mana Pekan Olahraga Nasional ya, yang menjadi rutinitas di Indonesia. Untuk kali ini ya akan diselenggarakan di Aceh dan juga di Sumatera. Ada dua wilayah gitu. Untuk menyambut itu tentunya kita sangat ya bergembira karena Aceh ditunjuk menjadi tempat pelaksanaan PON, ajang bergengsi dari dunia olahraga. Seperti saat ini ya, kita sedang berada di program olahraga. Jadi untuk itu pastinya Amel akan menghadirkan untuk Syederalon updatean terkait dengan persiapan PON ya, terkhususnya yang ada di Aceh. Untuk Syederalon yang mau request di kesempatan hari ini boleh banget, nggak usah ragu-ragu ya. Chat aja kita, DM kita di Serambi FM ya, atau mau ke Instagram Amel boleh juga kok ya, di Amalia_ANST01. Untuk Syederalon yang mau request silahkan aja ya. Insya Allah selagi ada di playlist kita akan menghadirkan dan kita perdengarkan untuk Syederalon semuanya. Untuk Anda yang mungkin hari ini akan melakukan perjalanan ya Syederalon, keluar pulau atau bahkan ke luar negeri, semoga perjalanannya aman, lancar, dan sampai ke tempat tujuan pun bisa balik dengan selamat ya. Jangan lupa sarapan juga nih Syederalon di pagi hari. Tubuh kita itu butuh tenaga, dimana dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi. Untuk itu konsumsi? Iya bener banget, konsumsilah makanan-makanan yang sehat dan juga bergizi. Tanpa berlama-lama lagi Syederalon, ini dia lagu untuk Syederalon dari Charlie Puth, One Call Away, untuk Anda dipersembahkan. Selamat mendengarkan. Banda Aceh 90.2 Serambi FM. Syederalon, awali pagi Anda bersama Serambi FM. Informasi daerah dari penjuru Aceh kami perdengarkan untuk Anda. Syederalon, dari ID diberitakan sejumlah warga desa Panton Rayu T, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur dilarikan ke puskesmas. Terkait penanganan, Pemkab Pijai telah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk selama ini pihaknya memang sering ke lapangan untuk kalibrasi arah kiblat terutama di sarana ibadah. Selanjutnya rekan korban melaporkan ke Panglima Laut Mekek dan Pos TNI AL Aceh Selatan melalui kejadian ini diketahui personel Polsek Gunung Meriah setelah mendapat informasi bahwa masyarakat desa Laibutar mengamankan satu orang. Dengarkan Serambi Pagi setiap hari mulai pukul 7 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM. Sahabat Sonora, sukseskan coklit data pemilih oleh Pantarli. Petugas pemutakhiran data pemilih akan datang ke rumah Anda untuk mencocokkan data pemilih dan siapa saja yang berhak untuk memilih pada Pilkada Serentak 2024. Siapkan KTP atau KK atau biodata penduduk atau IKD Anda. Karena petugas akan datang dan melakukan coklit mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Ingin tahu apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih? Yuk cari tahu dengan klik www.cekdptonline.kpu.go.id.
Kawal terus hak pilih Anda dan sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, serta wali kota dan wakilnya. Simak terus info seputar Pilkada 2024 melalui laman www.kpu.go.id, Instagram dan TikTok @kpu_RI, akun X @kpu_ID, dan Facebook serta YouTube KPU Republik Indonesia. Gunakan hak pilih Anda, Rabu 27 November 2024. Banda Aceh 90.2 Serami FM. Berita olahraga. Selamat pagi ya untuk semua Syederalon. Untuk Anda yang belum Amel ucapkan selamat pagi, sekali lagi Amel ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Langsung aja informasi pembuka di kesempatan hari ini untuk Serambi Olahraga di edisi Sabtu 3 Agustus nih Syederalon. Kita mulai dari e-sport ya. Syederalon Gym Esport PUBG Mobile meluncurkan in-game event ya yang bertajuk Jajalin Indonesia dalam rangka memeriahkan bulan kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus ini. Dikutip dari keterangan resmi PUBG Mobile, ajang ini berlangsung di dalam gym hingga akhir bulan ini dengan berbagai koleksi in-game items bertemakan budaya Mandalika ya. Ya, budaya Indonesia, maaf Syederalon, di mana pada ajang ini PUBG Mobile juga mengajak nih para pemain untuk menyambangi 5 destinasi support prioritas wisata Indonesia. Di antara lain ada Candi Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo. Pemain juga bisa mendapatkan kesempatan nih untuk memenangkan liburan gratis untuk menyaksikan turnamen PUBG Mobile paling bergengsi di Asia Tenggara 2024 PMSL SEA Fall Finals yang akan digelar pada September mendatang di Surabaya ya, Syederalon, Jawa Timur. Selain itu para pemain dapat mendapatkan ya secara gratis nih kostum lurik Nusantara, aksesoris kepala belangkon Nusantara, serta musik lobby PUBG Mobile for Life dengan iringan musik tradisional Indonesia. Dan ini merupakan sebuah karya musik kolaborasi PUBG Mobile Indonesia dengan GEAST Yogyakarta. Gak hanya sampai situ aja nih Syederalon, terdapat juga tas anjat dan juga panci jajanan pasar yang didapatkan melalui peti pesona Indonesia dengan menukarkan Ocean Crystal, dimana koleksi merah putih yang diluncurkan nantinya kembali untuk memeriahkan bulan kemerdekaan tahun 2023. Ada Garuda Series Hunter Set dan Garuda Series Hunter Max yang turut diluncurkan kembali dalam periode waktu terbatas melalui Garuda Pack. Udah gak sabar banget ya Syederalon dalam memeriahkan bulan kemerdekaan ini. Serami FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Salat berjamaah bagi umat Islam hukumnya adalah sunnah muakkad. Salat berjamaah adalah salat yang dilaksanakan bersama-sama minimal 2 orang. Salat berjamaah dapat dilaksanakan di mana saja, baik di masjid, musola, maupun di rumah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Keutamaan dari sholat berjamaah adalah sebagai sarana pemadam dosa. Pahala sholat berjamaah sangatlah besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa ganjaran bagi mereka yang sholat berjamaah setara dengan 27 kali lipat sholat secara individu. Mari, semua umat muslim, ketika seruan azan berkumandang, segera tunaikan sholat berjamaah dimanapun berada. Semoga Allah hapus dosa-dosa kita semua dan melipat gandakan pahala kita. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Serami FM.
Sampaikan setiap kebenaran walau hanya dengan satu ayat. Camkan dan renungkan risalah kebenaran walau hanya sekejap. Isi relung-relung hati dan kalbu dengan tazkirah dan halakah yang menuntun perjalanan hidup menuju Siratal Mustaqim. Tausiah. Ikuti Tausiah Interaktif. Dengarkan dengan seksama setiap Kamis malam mulai pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di 90,2 MHz Serambi FM di batas kota. Tausiah. Banda Aceh 90.2 Serambi FM. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip hukum Islam atau syariah. Karena LKS ini berdiri di atas fondasi syariah, maka harus senantiasa sejalan dengan syariah, baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan atau thayyib, misalnya bebas dari riba, gharar, riswah, dan masyir. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembaliannya. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Mari sama-sama kita gunakan LKS untuk bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari agar terbebas dari riba dan transaksi haram. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Berita olahraga. Masih di Serambi Olahraga Syederalon tentunya ya, di kesempatan hari ini edisi 3 Agustus 2024. Syedera Indonesia Christopher Rungkat berharap kepengurusan baru Pengurus Besar Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLT periode 2024-2028 ya bisa menjadi fasilitator bagi para pemain. Atlet yang kerap disapa Kristo ini berharap sejumlah fasilitas dapat diberi termasuk penyediaan lapangan serta juga kebutuhan pembinaan atlet. Dan jumlah tersebut ya menurut Kristo tidak cukup untuk menghelat sebuah turnamen sekelas internasional apalagi jika kompetisi tersebut diikuti oleh sektor putra dan juga putri. Selain soal fasilitas, Kristo juga angkat bicara terkait regenerasi atlet tenis baik putra maupun putri. Dan jika dua hal itu ya dapat dipenuhi, menurut Kristo tidak menutup kemungkinan petenis Indonesia dapat berkompetisi di pesta olahraga dunia Olimpiade. Dan juga juara emas hat-trick SEA Games ganda campuran bersama Aldila Sutijadi ini yang mengakui bahwa cabang olahraga tenis memang berat untuk dapat lolos Olimpiade sebab tiket masuk Olimpiade berdasarkan peringkat tenis profesional dan hal yang menurut Kristo berat juga terputra termasuk oleh Muhammad Rifki Fitriadi yang saat ini berada di peringkat 824 dunia dengan tertinggi 530 dunia dan Justin Parky yang saat ini berada di peringkat 760 dunia. Dan juga untuk kepengurusan PPPLT periode 2024-2028 Juli yang lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meyakini bahwa Ketua Umum PPPLT dapat mengangkat prestasi tenis Indonesia di kancah dunia. Adapun Ketua Umum Nurdin Halid telah memiliki jangka pendek dan juga panjang yang bisa membawa tenis Indonesia lebih baik lagi dan salah satunya inisiatif membuat liga tenis profesional. Gimana menurut Syederalon? Banda Aceh
sunglass baru nih. Wait, iya dong, keren kan? Gue belinya di Optik Melawai nih. Wah, pasti mahal ya sunglassnya. Ah, kata siapa? Optik Melawai selalu punya banyak promo tahu. Ini aja gue buy one get one. Udah gitu ya, ada juga promo lensa kontak. Beli banyak makin hemat. Masa sih? Buktiin aja sendiri ke Optik Melawai. Ada promo lensa kontak beli 1 diskon 10%, beli 2 diskon 15%. Nah, kalau beli 3 diskonnya jadi 20%. Terus bisa coba fitting lensa kontak juga lagi kalau datang langsung ke store-nya. Serius? Wah, temenin gue yuk sekarang juga ke Optik Melawai. Jangan lewatkan promo seru di Optik Melawai. Beli kacamata, sunglass, atau lensa kontak dengan berbagai diskon menarik. Ubah gaya lo sekarang juga bareng Optik Melawai. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Maghrib mengaji merupakan suatu kegiatan atau cara yang sangat efektif dan strategis dalam mengembalikan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang dengan seiring perkembangan zaman yang semakin tenggelam. Dengan adanya maghrib mengaji ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kultur budaya, masyarakat Islam dan tentunya juga dapat menjadi pemberantas buta huruf dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Maghrib mengaji ini sebagai suatu dorongan untuk terlaksananya suatu program membaca Al-Quran yang nantinya akan terus melekat di masyarakat ke dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar dalam kelam. Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Mari budayakan maghrib mengaji kepada anak-anak kita agar mereka senantiasa meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan hafalan surat-surat pada Al-Quran, sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Serabi FM. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lintas Berita. Lintas Berita Serambi FM menyapa Nusantara didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Syederalon Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur fokus pada program penguatan potensi yang bisa dikembangkan dari Jawa Timur. PJ Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfud dalam acara pembukaan konferensi wilayah ke-18 Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jumat malam mengemukakan selama 6 bulan ditugaskan sebagai PJ Ketua PWNU Jatim. Diketahui banyak potensi yang bisa dikembangkan di dalam provinsi di ujung timur Pulau Jawa ini. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang ini juga menambahkan pihaknya akan mengoptimalkan apa yang ada di Jatim, termasuk penyelarasan dengan apa yang telah diprogramkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini, seperti sistem tata kelola. Informasi lainnya, Syederalon Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan Festival Seni Qosidah ke-11 tingkat provinsi setempat menjadi salah satu sarana dakwah efektif dalam syiar Islam. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Sri Windanarni di Palangkaraya mengatakan hal ini sesuai dengan tema FSQ kali ini, yaitu Festival Seni Qasidah sebagai media syiar Islam untuk mengembangkan potensi sumber daya seniman-seniman Islam yang religius dan berkualitas. Demikian Lintas Berita Serambi FM menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Ikuti Lintas Berita berikutnya 1 jam mendatang. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Aceh.
is 90.2 Serambi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, saya Dr. Anidar, konsultan saraf anak. Untuk teman-teman dan para medis umumnya dan khalayak masyarakat khususnya, jika mendapatkan anak tidak bisa berjalan, bawalah atau rujuklah segera ke rumah sakit terdekat. Penyakit polio merupakan masalah kita saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama mandi bola yuk. Ya, adek, gimana sih? Kakak nggak mau, Dek. Ma, liburan ini kan kita udah janji mau mancing ke laut, Ma. Gimana sih, Ma? Alah, gak mau. Ya ampun, kakak mengalah sama adek dong, Nak. Gak mau. Gini aja kakak. Ayah punya ide nih. Gimana kalau kita ke Taman Rusa Sibre aja? Mana tuh, ya? Kakak kuper. Kurang pergaulan. Nah, di Taman Rusa Sibre itu lengkap fasilitas rekreasinya. Si adek bisa mandi bola, kakak sama ayah bisa mancing. Nah, mama bisa masak ikannya. Ada tempat kulinernya juga loh, Ma. Klop kan? Gitu ya. Ya udah, kalau gitu kita pilih Taman Rusa aja yuk. Iya dong. Lokasinya indah, nyaman dengan udara pegunungan, tapi dekat dari Banda Aceh. Kalau ada yang dekat, ngapain ke tempat yang jauh? Iya kan? Syederalun, kunjungi dan nikmati wisata alam bersama keluarga Anda di Taman Rusa di Desa Lam Tanjung Sibreh, Aceh Besar. Berbagai fasilitas ada di sana, seperti kebun binatang, kolam renang, wahana bermain, kolam pemancingan, kereta api untuk keluarga, restoran, tempat parkir yang luas, serta musola. Dan kini, di kebun binatang Taman Rusa telah hadir harimau benggala. Harimau benggala merupakan harimau terbesar kedua di dunia setelah harimau Siberia. Merupakan hewan nasional India dan bahkan tercantum dalam uang dan perangko negara India. Harimau benggala memiliki taring terpanjang dari harimau lainnya. Panjang taringnya mencapai 10,16 cm. Taman Rusa seru dan mengasihkan. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Berita olahraga. Mimpi dan tantangan sudah mengantarkan Amel dan Syederalon semuanya di durasi pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Sangat menyenangkan Syederalon. Ya, kalau ada kita udah bermimpi terus kita tertantang untuk mewujudkan mimpi tersebut. Langsung aja nih untuk informasi berikutnya Syederalon untuk Anda. Kabar menggembirakan. Dari tunggal putri Syederalon ada putri Georgia Mariska Tanjung ya. Menjaga harapan Indonesia untuk melangkah lebih jauh menuju babak perempat final Olimpiade Paris 2024 melalui kemenangan dramatis dalam partai 16 besar pada Jumat kemarin. Georgia menang melalui rubber game sengit atas wakil Korea Selatan Kim Ga-eun dengan skor 2-1, 4-8, 2-1, 2-3, 2-1. Cukup menegangkan dalam pertandingan yang digelar di Porte de la Capelle Arena tersebut, di mana game pertama Georgia yang turun sebagai unggulan ke-7 sangat mendominasi jalannya pertandingan dari awal. Interval game pertama ia rebut dengan skor 11-2 dan Kim tidak dapat kunjung beranjak dari dua angka tersebut hingga Georgia menyentuh poin ke-14. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Georgia ya untuk mengunci kemenangan di game pertama dengan skor 2-1-4. Namun dominasi di game pertama tidak terulang pada game kedua, di mana kedudukan berbalik unggul bagi Kim yang kini memilih ya pendekatan untuk menyerang. Bola-bola yang dilancarkan Georgia seakan tidak berpihak kepadanya hingga lawan berganti memegang kendali permainan dengan lebih nyaman. Game kedua diraih oleh Kim dengan skor 2-1-8 dan memaksa adanya rubber game. Game pamungkas berlangsung lebih panas dengan kedua pemain yang sama-sama memiliki satu kemenangan membuat keduanya saling ngotot berebut angka. Kim sempat unggul nih pada pertengahan game dan juga mengamankan interval game ketiga dan dengan skor tipis 11-8. Berganti di sisi lain lapangan, Georgia tidak segera jatuh dalam tekanan dan dapat meraih 3 angka beruntun yang membuatnya mampu menyamakan kedudukan 11-11.
sempat mengembalikan keadaan dengan unggul 2 angka. Momentum ini tidak bisa dipertahankan cukup lama. Perebutan angka ketat identik kembali terjadi setidaknya 6 kali sebelum akhirnya Georgie mendapatkan match point pertama. Namun Kim mampu menahan langkah Georgie saat ia memaksakan Deus ya. Sebanyak 2 kali sebelum akhirnya dua serangan pemain Indonesia di momen krusial membawanya menuju babak 8 besar. Dan dengan ini Shederalon, Georgie akan berjumpa dengan wakil Thailand Ratchanok Intanon pada partai selanjutnya. Dan tentunya ini mengulangi pertemuan keduanya ya, seperti di Olimpiade Tokyo tahun 2020 lalu, di mana keduanya bertemu di babak 16 besar dan kemenangan diraih oleh Intanon melalui straight game. Namun pertemuan terakhir antara Georgie dan Intanon terjadi di perempat final Piala Uber ya 2024, dan wakil Indonesia melakukan revanche dengan 2 game langsung. Kita doakan yang terbaik untuk Georgie ya, karena memang di bulu tangkis ada beberapa yang sudah harus kalah ya Shederalon, bahkan di kejuaraan kelompok gitu. Tapi itu tidak menyurutkan ya semangat para atlet. Semoga dengan Georgie melangkah ke babak selanjutnya ini jadi sebuah peluang kemenangan untuk Indonesia. Untuk Anda Shederalon, Forget You dari Dashiki featuring Boy. Untuk durasi saat ini kita perdengarkan. Banda Aceh 90.2 Serami FM. Aduh, mana haus, lapar, perlengkapan sekolah untuk anak belum lah dibeli. Bikin bed put aja pun ah. Oh, jadi kakak cari perlengkapan sekolah anak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya kak, anak aku ini loh buat pusing mamanya aja, palak kali aku. Baru pindahnya dia sekolah dari Medan kemari kak. Gak perlu pusing kak, di kota Banda Aceh ini ada kak yang lengkap, nyaman, barangnya berkualitas, mana parkirnya juga luas. Jadi gak perlu repot kita buat parkir. Oh gitu pula ya kak, cobalah aku diantarkan ke sana kak. Penasaran pula aku apa tempatnya kak. Itu kak, New Zikra Books and Stationery. Dari Jalan Muhammad Jam sebelah Masjid Raya Baitur Rahman ini. Tinggal belok kiri ke Jalan Teguh Syekh Mudawali, sekitar 50 meter arah lapangan Belang Padang. Oh, di tengah kota rupanya dia ya, Kak. Nah, ini tempatnya, Kak. Kita udah sampai. Keren kan tempatnya, Kak? Wah, betulan emang kakak ini bilang bagus pula tempatnya, mana parkirannya luas lagi. Hah? Bilang apa tadi, Kak? Nggak ada, Kak. Ini gedung barunya New Zikra, Kak. Di sini cari perlengkapan sekolah anak semuanya ada. Mau cari apa? Mulai dari buku tulis yang 40 lembar, 60 lembar, 100 lembar, lengkap kak. Nah terus? Terus juga buku gambar, buku pelajaran, buku bacaan. Oh, ya. Pulpen, penggaris, penghapus, alat mewarnai, sampai berbagai macam jenis Al-Quran, kitab-kitab, dan novel terbaru juga lengkap kak. Pokoknya perlengkapan tahun ajaran baru lengkap kak. Iya. Udahlah, daripada penasaran langsung masuk aja yuk kak. Yuk lah. New Zikra Books and Stationery terletak di Jalan Tengku Syekh Mudawali, hanya 50 meter dari Masjid Raya Baitur Rahman dan lapangan Belang Padang. New Zikra Books and Stationery, lengkap, mudah, dan hemat. Pakaian muslimah adalah pakaian yang dipakai oleh wanita muslimah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada publik. Saat ini masih banyak para wanita yang belum memakai pakaian muslimah secara benar menurut ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 20. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Mari semua kita gunakan pakaian muslimah yang benar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari siksaan api neraka. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Berita olahraga.
Ya masih barengan Amel Syederalon di Serambi Olahraga untuk edisi hari ini. Syederalon Pertamina Enduro VR46 Racing Team resmi menjadi tim satelit utama Ducati di MotoGP mulai tahun 2025, artinya tahun depan nih, dengan kontrak multi tahun dan akan mendapatkan sepeda motor balap Ducati Desmose DJ GP24. Direktur Utama Tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team Alessio Sallucci ya dikutip dari keterangan resmi di Jakarta mengatakan ya pencapaian ini menjadi langkah positif lantaran diraih hanya dalam waktu 3 tahun setelah tim tersebut sendiri ya. Dan juga nih Syederalon timnya nggak sabar untuk menguji kemampuan demi mencapai tujuan ambisius mereka. Nantinya Alessio menyebutkan bahwa bukan hanya Ducati Desmose DC nih yang ada di garasi mereka, tetapi juga staf teknis baru dari Ducati. Pertamina Lubricants menjadi sponsor utama dari tim MotoGP VR46 Racing Team mulai tahun 2024 dengan durasi kemitraan selama 3 musim nih via merek dagang pelumas Pertamina Enduro. PT Trans merupakan anak perusahaan PT Pertamina Patraniaga Subholding Komersial dan Perdagangan dari PT Pertamina. VR46 Racing Team ya merupakan tim balap motor milik Valentino Rossi, pemegang 7 gelar juara dunia MotoGP dan berbasis di Italia. Pada MotoGP 2024, Pertamina Enduro VR46 Racing Team diperkuat oleh 2 pembalap asal Italia yakni Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Dan tentunya VR46 Racing Team ini ya sudah menjalani debut mereka di tahun 2014 di Moto3, lalu naik ke Moto2 yang kini mengarungi MotoGP. Dan tepat di tahun 2018 VR46 Racing Team ya menjadi champion Moto2 melalui pembalapnya Francesco Bagnaia dan menjadi tim terbaik di Moto2 2020. Luar biasa. Banda Aceh 90.2 Serambi FM. Sore Minggu waktunya dengar channel K-pop. Dengarkan lagu-lagu K-pop terbaik dan info seputar K-pop selama 3 jam setiap hari Minggu pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat hanya di 90,2 MHz dan di www.serambifm.com. Channel K-pop Serambi FM, channelnya lagu-lagu K-pop terbaik di Banda Aceh. Selama ini manusia masih banyak yang percaya kepada ramalan, orang pintar, dukun, benda-benda dan lain sebagainya untuk menentukan nasib dan kehidupannya. Tentu ini merupakan pendangkalan akidah bagi umat Islam. Rendahnya moral, akidah yang rapuh, hati yang sempit membuat orang saat ini percaya kepada selain yang telah Allah ajarkan kepada manusia. Akidah yang kuat akan melahirkan ketentraman jiwa, sehingga dia harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Wan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mari kita tingkatkan keimanan dan amal salih agar akidah Islam kita membawa kita menjadi manusia yang beriman, beradab, dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Banda Aceh 90.2 Serambi FM. 90,2 MHz Serambi FM. Syederalon demikianlah serangkaian informasi yang sudah kita hadirkan untuk Anda dalam program Serambi Olahraga untuk edisi hari ini sih, Sabtu 3 Agustus 2024. Terima kasih banyak atas atensinya. So sorry for all my mistakes. Saya Amel pamit undur. Syederalon, wassalam. Banda Aceh 90.2 Serambi